kembali lagi bersama saya, Nurul Mujahidah, di Dapur Impian. Semua bisa memasak. Oke, pada hari ini kita akan memasak sup ayam. Nah, makanan ini memiliki resep yang sangat mudah. Kalian bisa mencatat menu-menunya seperti di bawah. Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah menyiapkan kaldunya terlebih dahulu. Oke? Kita hanya menggunakan api sedang saja ya guys ya. Jangan menggunakan api yang besar, karena kalau kita menggunakan api yang besar akan membuat ayamnya kehilangan kaldu alaminya. Panaskan sedikit minyak. Kalau minyaknya sudah dirasa cukup panas, kita turunkan ayam sedikit demi sedikit. Kita masak ayamnya hingga berwarna agak kecoklatan. Sekarang ayamnya sudah mulai masak, kita turunkan air. Kita menggunakan 500 ml air ya guys ya untuk membuat sup ini. Sambil kita tunggu ayamnya masak sempurna, kita potong per bumbu-bumbuannya. Oke guys, setelah kita siapkan bumbu-bumbunya dan kita sudah melihat kuahnya sudah mulai mendidih, kita turunkan wortel dan kentang. Setelah wortel dan kentangnya turun, kita tunggu hingga airnya mendidih. Selanjutnya, karena supnya sudah mendidih, kita turunkan bawang putih. Fungsi bawang putih pada sup ini adalah untuk memberikan rasa balance dan juga rasa gurih alami yang akan memperkuat cita rasa sup tersebut. Selanjutnya, kita akan turunkan kol yang akan disusul dengan tomat. Fungsi tomat pada sup ini untuk memberikan rasa segar ketika kita memakannya. Seperti ada asam-asam yang membuat rasanya tuh lebih enak gitu. Selanjutnya, kita akan seasoning. Garam. Secukupnya ya, kalau kalian suka yang ada asin, turunkan lebih banyak. Kalau kalian tidak terlalu suka asin, kita turunkannya perlahan-lahan sampai mencapai rasa yang kita inginkan. Selanjutnya lada. Dan yang terakhir, kaldu ayam. Jangan lupa cek rasanya apakah ada yang kurang dan harus ditambahkan. Oke guys, sayurnya sudah masak. Selanjutnya kita turunkan bahan pelengkap. Di sini kita siapkan daun bawang dan daun sup dan bawang goreng. Jangan lupa matikan kompor. Dan sup ayam ala muda sudah selesai. Oke guys, karena supnya sudah masak, ayo kita plating. Guys, kan tadi kita sudah masak sayurnya nih. Kita akan masak menu yang akan menjadi teman dari
menu pertama tadi. Menunya itu adalah ikan tuna suwir rica-rica. Makanan ini adalah suatu makanan yang sering ibu buatkan kepada kita kan, ketika kita mau makan yang segar-segar, ada pedas-pedasnya, tapi nagih. Oke, pertama yang harus kita siapkan sebagai berikut. Oke guys, kalian sudah catat kan bahan-bahan yang dibutuhkan? Pertama, kita potong-potong terlebih dahulu bawang putih dan bawang merah, karena mereka yang paling susah untuk diulek sih. Untuk mempermudah proses kalian dalam mengulek bumbu, jangan lupa tambahkan garam sebagai penghalus dari bumbu-bumbu tersebut. Karena bawang putih dan bawang merah sudah halus, kita lanjut ke mengulek sambelnya. Kita akan menghaluskan sekitar 7 buah cabai keriting. Agar rasanya lebih pedas, kita turunkan juga 5 buah cabai rawit. Ketika kalian kesulitan dalam mengulek sambal atau bisa dikatakan cabai, kita juga bisa menambahkan sedikit garam agar teksturnya bisa jadi lebih halus. Tapi ingat, jangan kebanyakan, nanti asin. Kalau bumbu halusnya sudah halus, kita lanjut ke memberikan 1 gelas kunyit. Fungsi kunyit pada ikan suwir rica-rica ini adalah untuk memperkuat warna dari masakannya nanti, sehingga makanannya itu agak sedikit lebih bervariasi ya warnanya. Walaupun nanti akan kelihatan merah juga, tapi ada kuning-kuningnya. Setelah bumbu halusnya selesai, kita akan lanjut ke motong tomat. Kita sisihkan dulu. Oke guys, setelah kita memotong tomatnya menjadi kecil-kecil seperti ini, kemudian kita akan mulai menumis bumbu yang lain. Kita panaskan kompornya terlebih dahulu menggunakan api yang sedang ya guys ya. Ingat ya guys, jangan menggunakan api yang terlalu tinggi ketika kamu ingin menumis sesuatu, karena bisa jadi bukannya bumbu kalian masak, malah akan gosong atau berasa langu-langunya. Langu itu seperti kurang masak begitulah. Kita turunkan sedikit minyak. Setelah minyaknya lumayan panas, kita masukkan bumbunya. Kita masak bumbu ini hingga dia mengering ya guys ya. Kalau dia mengering itu menandakan bahwa bumbu itu sudah matang dengan sempurna. Oke guys, kalau bumbunya sudah masak, kita masukkan serai dan jahe yang sudah digeprek terlebih dahulu agar aromanya itu lebih keluar. Setelah serai dan jahenya masuk, kita lanjutkan dengan menurunkan tomat. Fungsi tomat dalam masakan ini untuk memberikan rasa asam yang segar ketika kita menikmati hidangan. Selanjutnya, kita masukkan daun salam. Kita tumis hingga tomatnya lumayan layu ya guys ya. Nah, ketika tomatnya sudah mulai layu dan mulai bercampur dengan bumbu tadi,
kita turunkan kecap manis untuk membuat rasanya lebih balance. Ada asamnya, ada pedasnya, terus ada manisnya. Makan aja ya guys ya. Aduk hingga rata. Selanjutnya kita turunkan ikan tunanya. Ikan tunanya terlebih dahulu kita kukus dan kemudian kita goreng. Fungsinya adalah supaya ikan tunanya itu lebih lembut namun tidak gampang hancur. Kita aduk perlahan hingga bumbunya tercampur dengan rata. Oke guys, selanjutnya kita tambahkan kaldu ayam. Tidak lupa lada. Untuk garam, kita sudah memberikannya kepada bumbu. Jadi, kalau sudah dimasak, tidak perlu terlalu banyak. Kalau keseluruhan bumbunya sudah masak, selanjutnya kita lanjutkan dengan plating. Oke guys, kita lanjutkan dengan plating. Lebih lezat kaldu ayamnya. Inovasi baru dengan ayam utuh, lebih terasa dagingnya seperti kaldu di rumah. Bikin masakan jadi spesial setiap hari. Kelezatan kaldu ayam baru, Masako. Hai guys, kembali lagi bersama saya Nurul Mujahidah di Dapur Impian. Semua bisa memasak. Oke guys, kan tadi kita udah membuat makanan berat dan juga makanan ringan. Nah, selanjutnya kita akan membuat makanan penutup nih. Kan nggak lengkap nih kalau udah mau makan, udah selesai makan, terus nggak ada yang seger-seger untuk nemenin kita. Apalagi kalau bukan minuman kan. Nah, hari ini kita akan membuat mango smoothies. Untuk resepnya, silahkan lihat di bawah ini. Oke guys, kalian sudah catat kan resep untuk membuatnya? Oke, pertama kita siapkan mangga masak. Mangga ini jangan pakai yang mental atau setengah masak ya guys ya, karena rasanya pasti asam. Kita turunkan mangganya. Oke guys, setelah kita turunkan, kita lanjut untuk memberikan susu kental manis. Kita menggunakan susu kental manis untuk menggantikan gula ya guys ya, agar rasanya lebih creamy, namun gulanya lebih sedikit. Selanjutnya kita menggunakan susu cair. Selanjutnya kita turunkan yogurt. Oke, ayo kita haluskan. Oke guys, setelah mangganya udah lembut, susu, yogurt, dan mangganya udah tercampur dengan rata, ayo kita plating. Goreng-goreng, masak-masak, tumis-tumis, trimoli, trimoli, trimoli. Goreng-goreng, masak-masak, tumis-tumis, trimoli. Trimoli, makan-makan bareng-bareng, enak-enak, trimoli.
lagi bersama saya Nurul Mujahidah di Dapur Impian. Semua bisa memasak. Oke, kesempatan kali ini kita akan lanjut membuat dadar gulung. Untuk resep lebih lanjutnya, kita bisa catat di bawah ini. Oke guys, pertama-tama kita akan menyiapkan isiannya terlebih dahulu, yaitu isian kelapa gula merah. Pertama kita siapkan 150 gram gula merah, air dan sedikit garam. Fungsi garam pada pembuatan ini adalah untuk memberikan rasa gurih dan menghilangkan rasa giung dari gula tersebut, karena kalau hanya gula saja rasanya akan terlalu manis. Kita masak dengan api yang sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Oke, ketika gulanya sudah mulai meleleh, kita akan turunkan kelapanya. Kita aduk perlahan sampai kelapa dan gulanya tercampur dengan rata. Diaduk terus, jangan berhenti sampai teraduk dengan rata, karena ini sangat mudah untuk gosong. Kita masak sekitar 5-6 menit ya guys ya. Ketika kelapanya sudah mulai berbau harum dan mengeluarkan bau gula merah dan kelapa yang tercampur dengan rata, maka kita sudah boleh mengangkat isiannya. Tapi ketika kalian ingin membuat isiannya untuk waktu yang lama dan bisa disimpan, saya sarankan untuk memasaknya dengan lebih lama lagi. Tapi ketika kalian cuma ingin membuatnya memakan 1-2 kali, tidak perlu terlalu lama. Cukup hingga gula dan kelapanya tercampur dengan rata. Guys, kita lanjut untuk membuat kulit dari dadar gulungnya. Pertama, kita siapkan 150 gram tepung terigu dan air secukupnya. Kita masukkan airnya perlahan-lahan hingga adonannya tercampur dengan rata. Ketika adonannya sudah tercampur dengan rata, tidak terlalu kental dan tidak terlalu cair, kita lanjutkan memecahkan telur. Margarin, kemudian kita campur dengan rata. Jangan terlalu keras, nanti adonannya terbang kemana-mana guys. Aduk perlahan hingga tercampur antara mentega dan tepungnya. Ketika mentega dan tepungnya sudah tercampur dengan rata, akhir kita turunkan pasta pandan. Aduk hingga rata, dan jadilah adonan kue dadar. Selanjutnya kita akan masak. Terlebih dahulu kita panaskan pan-nya. Kita panaskan sekitar 3-4 menit ya guys ya, sampai adonannya benar-benar matang. Tanda adonannya benar-benar matang adalah
Selanjutnya kita gulung dengan memberikan sedikit isian makanan. Jangan terlalu banyak, nanti adonannya pecah. Kita gulung secara perlahan dan dadar gulung siap dinikmati. Kita melakukan hal yang sama pada adonan-adonan berikutnya hingga adonannya habis. Dan ini dia dadar gulung ala dapur impian. Siap dinikmati. Selamat mencoba. Oke guys, bagaimana resep kita pada hari ini? Mudah kan? Mulai dari ikan suwir rica-rica, sup ayam, smoothies mangga, dan yang terakhir dadar gulung. Jangan lupa untuk recook di rumah. Cukup sekian Muja menemani pada hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!